Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menangkal ilmu santet dan ilmu hitam. Nah, sebelum saya lanjutkan, silakan bagi Anda yang belum klik tombol subscribe, silakan klik, berikan like dan juga komentar Anda ya. Dan juga jangan lupa bagi Anda yang tidak ingin tertinggal update video terbaru dari saya, silakan bisa segera klik tombol lonceng. Nah, saya lanjutkan ya. Orang percaya santet itu ada dan bisa diarahkan kepada siapapun, tetapi soal manjur atau tidak itu soal nanti. Karena menurut kepercayaan kejawen, ada orang-orang tertentu yang secara alami memang sulit diterjang yang namanya santet, yaitu mereka orang yang memiliki ludira pamungkas. Apa sih ludira pamungkas? Nah, yang dimaksud adalah darah yang mengalir pada tubuh seseorang karena faktor terah atau titisan dari orang sakti atau wahyu langsung dari Tuhan. Nah, orang seperti ini disantet tidak mempan ya, digendam pun tidak bisa. Nah, mencegah lebih baik ya daripada mengobati. Menangkal ilmu santet jauh lebih baik dan ringan dibandingkan dengan mengobati setelah santet itu sudah berhasil masuk ke dalam tubuh kita. Nah, menangkal santet ya atau ilmu santet itu ibarat kita mengenakan sendal atau sepatu supaya aman dari tertusuk paku ataupun duri. Umumnya ya pengaruh santet bisa ditangkal dengan menggunakan kaidah cipta, rasa, karsa, dan kuasa. Nah, cipta merupakan upaya visualisasi atau penggambaran dari kondisi yang diharapkan. Misalnya dengan melindungi atau mencegah dari serangan dalam bentuk apapun yang membahayakan seseorang. Nah, kemudian rasa adalah usaha dalam bentuk melibatkan seluruh indrawi dan pikiran kita, termasuk di dalamnya yaitu emosi yang intens sehingga memperoleh energi yang tanpa batas. Nah, untuk mengarahkannya diperlukan niat dalam bentuk kehendak atau keinginan, yaitu yang dinamakan karsa, sehingga target akhir yang diinginkan bisa terwujud. Nah, saat kekuatan tanpa batas diperoleh dari energi yang muncul, segala sesuatunya bisa terjadi, termasuk melindungi, menangkal, dan memberikan antibodi terhadap kekuatan buruk santet ataupun teluh. Nah, secara fisik, menangkal santet dapat dilakukan dengan memperluas wawasan berupa selalu tenang, tidak mudah terprovokasi, apalagi sampai berprasangka buruk terhadap orang lain saat fisik dan psikis mengalami sebuah gangguan. Nah, jika ada masalah, segera mencari teman untuk berdiskusi yang dapat menguatkan mental dan segera mencari hiburan ya, atau berolahraga atau melibatkan diri dalam sebuah kegiatan keagamaan dan aktivitas lain yang tentunya menyebabkan perhatian tidak terfokus pada rasa khawatir akan adanya santet. Nah, kemudian bagaimana cara menangkal ilmu santet dan ilmu hitam? Nah, secara umum beberapa cara fisik dan perilaku berikut ini dimanfaatkan oleh banyak orang dalam menangkal keberadaan atau kedatangan dari santet. Nah, yang pertama yaitu tidur di lantai. Ya, santet adalah energi dan bisa dijelaskan melalui proses materialisasi energi. Nah, santet dan makhluk gaib ya seperti jin dan juga setan memiliki muatan energi negatif. Begitu pula dengan bumi yang bermuatan sejenis akan saling tolak menolak. Sedangkan muatan yang tidak sejenis akan mengalami tarik-menarik. Disebabkan karena makhluk gaib dan bumi bermuatan sama yaitu negatif, maka makhluk metafisika itu tidak bisa menyentuh bumi. Karena itu untuk menghindari santet ya, orang bisa memilih tidur di lantai dengan tetap menggunakan alas tikar ataupun kasur. Nah, kemudian cara selanjutnya yaitu menanam tanaman penangkal santet. Ada beberapa jenis tanaman yang secara spiritual memang diyakini dapat
menolak bala ilmu hitam ya, seperti tanaman kelor, pepaya, kenanga, talas hitam, dan juga tebu hitam. Nah, ternyata tanaman-tanaman tersebut ya mampu untuk menangkal, menolak, menyerap, bahkan bisa membelokkan laju santet yang semestinya menuju ke dalam rumah ke arahnya. Nah, tandanya jika pohon tersebut tiba-tiba layu mendadak, bisa jadi itu pertanda si empunya rumah ya baru saja dikirimi yang namanya santet. Namun ya selamat karena santetnya berbelok menuju pohon penangkal tersebut. Nah, sebaiknya tanaman tersebut ditanam di depan rumah dan jika memungkinkan ditanam di 4 sudut rumah ya. Kemudian ada yang namanya merang ketan hitam, yaitu menangkal santet bisa dilakukan dengan cara sederhana. Nah, dengan menyimpan merang ketan hitam di dalam dompet dan benda lain yang selalu menempel di badan Anda. Nah, menurut aliran kejawen ya, orang yang sudah menyatu dengan benda tersebut maka akan sulit dipengaruhi jenis ilmu gaib apapun termasuk santet ataupun teluh. Nah, merang ketan hitam ini ya ada yang dimasukkan ke dalam gelang yang dilapisi plastik tebal dan ada juga mungkin disimpan dalam dompet, sebelumnya harus dialasi plastik dan lain sebagainya. Kemudian caranya selanjutnya yaitu ada yang namanya tidur setelah tengah malam. Ternyata tidur setelah tengah malam diyakini dapat mencegah namanya santet atau datangnya teluh karena santet biasanya dikerjakan sebelum waktu tersebut. Nah, kemudian cara yang selanjutnya yaitu ada yang namanya bambu kuning. Bambu kuning dipercaya sebagai pembawa energi positif bagi rumah Anda dan banyak pakar yang mengatakan keberadaan bambu kuning akan membuat penghuninya menjadi sejahtera secara ekonomi. Tidak hanya itu, ternyata bambu kuning juga dipercaya mampu menangkal sihir-sihir ya. Nah, menggunakan sarana supranatural bila Anda tidak sanggup melakukan cara 1 sampai cara 4 yang sudah saya jelaskan tadi ya, dan Anda ingin cara yang lebih praktis, mudah, maka Anda dapat menggunakan sarana supranatural sebagai sarana perlindungan diri dari serangan santet, teluh maupun ilmu hitam. Nah, banyak sarana supranatural yang berkhasiat sebagai penangkal santet, teluh maupun ilmu hitam ya. Nah, bagi Anda yang ingin berkonsultasi dengan saya, silakan bisa langsung menghubungi nomor kontak yang ada di video saya ini. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat, informasi, dan juga wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.